Assalamualaikum. Kali ini saya mau membicarakan soal geopolitik karena saya mulai tertarik dengan geopolitik dari 5 bulan yang lalu, dan sebulan terakhir ini saya rutin meneliti situasi geopolitik melalui berbagai sumber seperti YouTube. Itu banyak sekali kanal-kanal, entah itu channel-channel mainstream media atau media konvensional, dan juga channel-channel independen yang informatif dan tidak kalah menarik dengan channel-channel atau kanal-kanal media massa. Dan kali ini saya mau membacakan tentang apa yang sudah saya dapatkan selama seminggu terakhir ini kepada kalian yang sudah tertulis di buku ini. Kali ini saya mau membicarakan soal apa yang barusan terjadi di Afghanistan, di mana militan Taliban berhasil mengambil alih kota Kabul dan sebagian besar wilayah Afghanistan, di mana peristiwa itu memancing perhatian dari seluruh dunia dan masih hangat sampai sekarang. Wilayah yang masih belum dikendalikan oleh Taliban adalah wilayah Panjshir, dan sekarang Taliban mengepung wilayah itu. Tapi sebelum kita membahas itu lebih dalam, kita membahas dulu kronologi dari peristiwa besar ini. Kita mulai dari tahun lalu, di saat Donald Trump, presiden Amerika saat itu, bulan Februari 2020, di saat bersamaan petinggi-petinggi Taliban bertemu dengan delegasi Amerika Serikat. Saat itu juga Donald Trump mengumumkan dia akan menarik pasukan Amerika beserta sekutunya dari wilayah Afghanistan sampai bulan Mei 2021. Artinya pada bulan Mei 2021 dan ke atas tidak boleh lagi ada pasukan Amerika dan sekutu di wilayah Afghanistan. Dan itu bukan artinya Amerika dan sekutunya tidak mendukung pemerintahan Afghanistan. Dia masih mendukung, cuma tidak langsung seperti memberikan bantuan ekonomi. Penyebab pasukan Amerika ditarik dari Afghanistan dan bisa juga meluas ke Timur Tengah, Amerika dan sekutunya menarik pasukannya dari Timur Tengah adalah karena mereka ini ingin mengalihkan mereka ke Pasifik, di mana itu menjadi pusat perhatian mereka karena muncul tantangan dari Tiongkok di wilayah Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan Selat Taiwan. Ada juga dugaan dari sebagian orang yang menyatakan kalau Amerika dan sekutunya mundur dari Afghanistan karena mereka sudah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, seperti sumber daya yang berada di Afghanistan, dan sudah cukup dengan keuntungan yang diraup dari konflik selama 20 tahun melalui perjualan senjata dan kontraktor militer. Oke, ini Taliban sebagai organisasi Islamis fundamentalis tidak memulai hubungannya dengan negara non-muslim dimulai dari Amerika. Jadi Taliban pun sudah punya hubungan diplomatik dengan negara muslim sebelumnya, yaitu Rusia, ketika petinggi-petinggi Taliban diundang dan disambut oleh Rusia ke Moskow untuk penyelenggaraan ulang tahun 100 tahun hubungan antara Afghanistan dan Rusia dengan Hamid Karzai. Di situ Hamid Karzai juga diundang. Jadi Hamid Karzai itu adalah mantan presiden Afghanistan, di mana dulunya pada masa jabatannya Hamid Karzai condong ke Rusia. Meskipun Taliban diundang sama Rusia pada pertemuan di Moskow, tapi Taliban secara legal masih dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh otoritas Rusia. Kemudian lanjut ke tahun 2021, di mana Joe Biden mengambil kantor Gedung Putih dari hasil menang pemilu pada tahun 2020. Dia mengubah deadline dari penarikan mundur tentara Amerika dan sekutunya dari bulan Mei 2021 dimundurin jadi bulan September 2021, spesifiknya pada tanggal 11, 20 tahun setelah serangan 9/11 dilaksanakan oleh organisasi teroris ISIS dan Al-Qaeda.
Kemudian saat proses perlangsungan penarikan tentara Amerika dari Afghanistan, tepatnya pada bulan Juli 2021, Amerika tiba-tiba menarik pasukannya dari markas Bagram tanpa sepengetahuan komandan yang berwenang. Saat bersamaan, Taliban menangkap titik penting berupa pos dagang darat yang menghubungkan antara Pakistan dan Afghanistan. Penarikan Amerika Serikat dari markas Bagram membuat pemerintah Afghanistan kaget, dan di saat bersamaan Turki mengirim pasukannya ke Afghanistan untuk sebagai solidaritas terhadap pemerintah Afghanistan. Jadi pada bulan yang sama, Juli 2021, pada pertemuan tingkat tinggi antara Taliban dan Rusia di Moskow, salah satu petinggi Taliban bernama Suhail Shaheen kedengar mengucapkan Tiongkok sebagai teman. Jadi sini salah satu petinggi dari organisasi berpaham Islamis fundamentalis yang cenderung lebih jahat terhadap non-muslim dan muslim yang tidak sesuai dengan interpretasi Islam mereka, menyatakan kalau Tiongkok sebagai negara yang secara resmi ateis, tidak beragama, dan kerap mendiskriminasikan umat beragama, mempersekusikan umat beragama, dipanggil teman oleh salah satu petinggi dari organisasi Taliban. Menurut saya ada dua alasan kenapa Taliban menyebut Tiongkok sebagai teman. Alasan pertama karena mungkin Taliban sekarang lebih terbuka. Kedua, karena Taliban mungkin tahu kalau Tiongkok secara ekonomi dan militer kuat, sehingga bisa diandalkan menjadi mitra dagang sekaligus sekutu. Untuk mewujudkan keinginannya untuk menjadi Tiongkok sebagai mitra dagang dan sekutu, Taliban bertemu dengan Tiongkok di Tianjin untuk berbicara dengan Wang Yi. Terus beberapa hari sebelumnya, di kota yang sama, Tianjin, Tiongkok bertemu dengan Amerika Serikat. Jadi di sini delegasi dari Tiongkok bernama Xi Feng bertemu dengan delegasi dari Amerika Serikat, Wendy Sherman. Jadi Wendy Sherman ini seharusnya pertemuan antara Antony Blinken dan sebagai perwakilan Amerika Serikat dan Wang Yi sebagai perwakilan Tiongkok, tapi di sini Antony Blinken diganti dengan Wendy Sherman yang lebih junior. Maka respons dari Tiongkok juga mengganti Wang Yi dengan yang lebih juniornya juga, Xi Feng. Mereka bertemu di Alaska, mereka bertemu di Tianjin, dan hasil dari perbincangan tersebut sepertinya tidak berjalan dengan baik, meninggalkan dengan hasil yang kurang memuaskan. Lanjut pada pertemuannya antara Tiongkok dan Taliban, Tiongkok membuat sebuah persetujuan dengan Taliban kalau Tiongkok akan menstabilkan wilayah Afghanistan dan membantu perekonomian Afghanistan dan pembangunan Afghanistan dengan syarat Afghanistan lebih inklusif. Taliban bisa menjalankan pemerintah yang lebih inklusif atau sinonimnya terbuka, dan tidak menjadikan wilayah Afghanistan sebagai tumbuh subur organisasi yang dianggap teroris seperti ISIS, Al-Qaeda, dan ATIM atau ATIM. Jadi ATIM ini Turkistan Islamic Movement, merupakan sebuah gerakan separatis dari Xinjiang yang berpaham Islam fundamentalis. Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Tiongkok, dan pada masa akhir dari pemerintahan Donald Trump pada bulan Oktober 2020, status teroris pada ATIM ini dicabut oleh Amerika Serikat. Jadi organisasi ATIM ini sudah tidak dinyatakan lagi sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, meskipun mempunyai ideologi yang tidak jauh beda dengan ISIS dan Al-Qaeda, interpretasi Islam yang ekstrim, kemudian
tindakan yang dilakukan cenderung menyebabkan teror, tapi itu tidak dinyatakan lagi sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Beberapa politisi barat, salah satunya Inggris, menolak penarikan koalisi Amerika Serikat dan koalisinya dari Afghanistan. Kementerian Pertahanan Inggris mengajukan agar Inggris melawan Taliban sendirian tanpa pasukan koalisi, namun mendapatkan kecaman karena korban tentara Inggris akan lebih signifikan. Jadi ada momen dalam perang Afghanistan di mana tentara Inggris terjebak dalam suatu pertempuran dan mereka selamat akibat bantuan dari Amerika Serikat. Jadi dilihat dari sini sepertinya tentara Inggris kalau melawan bersama Amerika Serikat dan sekutu saja belum mempan melawan Taliban, apalagi sendirian. Karena bicara soal bagaimana tentara Taliban atau militan Taliban di Afghanistan, Taliban sepertinya mempunyai strategi untuk menguasai Afghanistan mulai dari pelosok-pelosok Afghanistan atau countryside bahasa Inggrisnya, kemudian menguasai perbatasan-perbatasan agar menghambat bantuan logistik darat untuk pemerintah Afghanistan, dan kemudian lanjut menguasai kota-kota pusat dari provinsi-provinsi yang ada di Afghanistan untuk memotong komunikasi dan kegiatan ekonomi dari pusat pemerintah Afghanistan. Taliban dapat mengambil banyak kota-kota pusat provinsi karena dalam waktu 10 hari, karena pada saat proses pengambilannya, penaklukannya itu dilakukan dengan tanpa atau sedikit perlawanan dari pemerintah Afghanistan, diakibatkan rendahnya moral dari tentara pemerintah Afghanistan, sehingga tentara Afghanistan kabur dan meninggalkan peralatan militernya, dibiarkan diambil oleh Taliban. Ada kasusnya ketika tentara Taliban mundur dari kota Mazar-i-Sharif yang diambil oleh Taliban dan mereka kabur ke utara, di mana di situ berbatasan dengan Uzbekistan. Saya pernah lihat videonya, ada suatu jembatan di situ, komandannya kabur lewat situ dan di situ padat karena warga sipil juga ikut kabur. Situasi Afghanistan yang cepat berubah memantik perhatian dari beberapa negara, termasuk negara barat dan negara timur seperti Rusia dan Cina. Kalau negara barat mengambil tindakan militer, menanggapi ini dengan mengambil tindakan militer seperti mengirim pasukan ke Afghanistan agar mengamankan proses evakuasi, dari diplomat dan warga negaranya di sana. Amerika awalnya mengirimkan sebanyak 3.000 pasukan dan Inggris mengirimkan sebanyak 750 pasukan. Sementara Rusia mengambil tindakan militer, tapi berbeda. Rusia menyelenggarakan latihan militer bersama dengan Uzbekistan dan Tajikistan untuk mengantisipasi perluasan konflik dari Afghanistan menuju ke utara, di mana di utara Afghanistan terdapat Uzbekistan dan Tajikistan. Kemudian Tiongkok juga melakukan yang sama, menyelenggarakan latihan militer dengan Tajikistan untuk mengantisipasi perluasan konflik dari Afghanistan menuju ke Tiongkok, khususnya di provinsi Xinjiang. Setelah penaklukan kota Mazar-i-Sharif pada 14 Agustus 2021, besoknya pada tanggal 15 Agustus 2021 hari Minggu, pasukan Taliban memasuki kota Kabul dimulai dari munculnya asap dan berhasil menduduki kota Kabul. Siang hari pada hari yang sama sebelumnya, banyak orang yang berusaha pergi ke bandara dan di situ macet sekali karena banyak mobil. Di saat bersamaan, Presiden dari Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani, kabur dari Afghanistan. Pada hari itu juga diduga kabur ke Tajikistan. Saat itu, Taliban menyatakan kemenangan pada hari yang sama. Secara bersamaan mereka menduduki kantor presiden dan gedung parlemen yang kosong. Jadi kantor presiden dari Republik Islam Afghanistan, Ashraf Ghani, kabur ke luar dan beserta juga anggota parlemennya
Banyak atau semua dari mereka kabur dari Afghanistan untuk menghindari balasan dari Taliban. Taliban saat itu juga mengumumkan kalau Emirat Islam Afghanistan segera diresmikan. Kemenangan Taliban memantik perhatian dari seluruh dunia karena Amerika dan sekutunya untuk kedua kalinya gagal dalam konflik menghadapi entitas politik yaitu Taliban yang secara ekonomi dan militer jauh lebih lemah daripada mereka. Ditambah juga dengan proses evakuasi warga negara dan diplomat di wilayah itu rusuh dan tidak terkendali, berantakan hingga Washington kewalahan. Ada sebagian muslim yang konservatif merayakan kemenangan Taliban yang menentang kolonialisme barat bersukaria, dan di barat salah satunya di Amerika terpecah belah. Jadi di Amerika sana terpecah belah karena ada yang menyalahkan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani karena ya kasarnya pengecut gitu, tidak berani melawan Taliban. Ada yang menyalahkan Donald Trump karena dia tidak kompeten melawan Taliban saat dia menduduki kantor putih, dan ada juga yang menyalahkan Joe Biden karena eksekusi evakuasinya tidak dijalankan dengan baik. Tidak terkecuali Indonesia, kemenangan Taliban di Afghanistan memicu reaksi dan perbedaan warga Indonesia menanggapi pergolakan politik di sana. Ada yang menggunakan situasi ini untuk meningkatkan rasa takut terhadap muslim konservatif dengan kedok mencegah radikalisme, dan ada sambutan kemenangan Afghanistan khususnya dari kalangan muslim konservatif dan beberapa tokoh yang menghadiri rapat antara yang dimoderati dengan Indonesia antara Republik Islam Afghanistan dan Taliban pada tahun 2019. Memasuki waktu malam pada hari yang sama, 15 Agustus 2021, sebagian warga lokal Kabul rombongan datang ke Bandara Kabul dengan harapan bisa menaiki pesawat untuk keluar dari Afghanistan. Situasi menjelang tengah malam jadi tidak kondusif dan ada ribuan mencoba menaiki pesawat evakuasi yang hanya mampu menampung maksimal 300 orang, sementara pasukan Amerika yang dikirim ke sana menembak senjata ke udara agar bisa menertibkan rombongan. Dengan Taliban mengambil kota Kabul dalam kecepatan yang sangat tidak terduga, banyak warga kota Kabul yang rombongan berdebetan datang ke bandara Kabul. Hari beralih di Afghanistan besok Senin 16 Agustus 2021, dan situasi bandara di Kabul semakin rumit ditandai dari beberapa rombongan orang yang ingin masuk ke pesawat agar bisa kabur dari Afghanistan. Jadi rumit karena orang pada berdempetan, ada yang jatuh dari jet bridge atau semacam jembatan yang menghubungkan langsung antara bandara dengan pesawat. Ada juga yang naik pesawat tapi salah pesawat, entah karena kesalahan teknis sehingga harus keluar yang sama rumitnya dengan proses masuknya. Sempat terjadi kerusuhan bersenjata singkat. Pesawat yang baru mendarat dan ini berhenti harus mutar-mutar di landasan pacu selama 30 menit karena jalur yang pesawat itu gunakan untuk berhenti dihalangi oleh rombongan. Puncaknya ada di landasan pacu saat warga Afghanistan berkumpul di situ untuk menangkap pesawat militer Amerika Serikat yang hendak lepas landas. Helikopter berawak tentara Amerika ditugaskan untuk menyingkirkan rombongan di landasan pacu dan memberikan jalan untuk pesawat sekutu agar bisa lepas landas dengan lancar. Dari pesawat-pesawat militer sekutu yang berhasil lepas landas, ada kasus-kasus dari berbagai pesawat di mana beberapa orang yang bertahan di luar pesawat
dari pesawat-pesawat militer sekutu yang berhasil lepas landas. Ada kasus-kasus dari berbagai pesawat di mana beberapa orang yang bertahan di luar pesawat jatuh, sekitar kurang lebih dari 5 orang. Orang ini memanjat di atas pesawat militer kargo Amerika Serikat. Jatuhnya ada diperkirakan sekitar 5 orang. Kemudian ada juga rekaman dari dalam pesawat menghadap jendela. Pesawat menangkap badan mayat seseorang tergantung dengan bagian pesawat selama di udara. Kalau di udara pasti kecepatannya tinggi sekali. Dan ada kasus di mana pesawat yang sudah terbang dari bandara Kabul harus mendarat darurat karena di dalam pesawat tersebut ditemukan sisa-sisa organ tubuh manusia. Kesimpulannya, evakuasi di Bandara Kabul pada hari pertama berantakan total, diikuti hari-hari berikutnya yang mulai tertata dan kooperatif di antara dua pihak. Jadi di hari-hari berikutnya ada wartawan media Turki yang ingin berangkat ke Afghanistan melalui bandara di Pakistan agar bisa terbang ke Afghanistan sebagai salah satu akses yang bisa ditempuh untuk menuju ke Afghanistan yang sudah dikuasai Taliban. Pesawat yang mereka gunakan sangat sepi, dan sampai di bandara, wartawan tersebut merekam ada orang yang antri dengan tertib menuju ke pesawat kargo, dan ada juga orang yang berteduh di bawah pesawat kargo tersebut. Saat mereka turun dari pesawat, ada banyak sekali sisa-sisa peluru bertebaran di situ, dan mereka masuk ke Bandara Kabul agar bisa keluar. Di dalam Bandara Kabul tersebut sepi, counter-counternya sepi, dan saat wartawan tersebut keluar dari bandaranya, ada di situ kerekam situasi luar Bandara Kabul yang terlihat rapi dan seakan-akan tidak ada kerusuhan seperti yang biasanya ditunjukkan oleh media. Reaksi dari negara-negara timur. Rusia bersedia menggantikan Taliban untuk menjaga kedubes Rusia di Afghanistan dengan janji tidak akan menyentuh diplomat Rusia daripada mengirimkan pasukannya bersama Uzbekistan dan Tajikistan ke perbatasan utara. Rusia mendahulukan negosiasi dengan Taliban untuk berdamai dengan seluruh golongan di Afghanistan dan membentuk sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan menjunjung tinggi ekualitas serta menstabilkan negara Afghanistan. Berdamai dengan negara sekitar dan siap untuk berintegrasi secara aktif dengan dunia internasional, khususnya pada program Eurasia yang membentang dari Eropa sampai Asia yang digagas oleh Rusia dan meningkatkan keamanan di Asia Tengah. Sementara Tiongkok merasa takjub dengan kemenangan Taliban menghadapi Amerika dan sekutunya di Afghanistan dan cenderung menggunakan situasi ini sebagai pertanda musuh terbesarnya Amerika melemah dan tidak dapat dipercaya sebagai sekutu. Dan narasi ini Cina biasanya digunakan untuk menyampaikan ke Taiwan yang sekarang memiliki Amerika Serikat sebagai sekutu dan di Pasifik. Amerika Serikat juga diduga menyimpan tentara sebanyak 30.000 personil di wilayah Taiwan. Tiongkok mengingatkan janji yang sudah dibuat pada pertemuan bulan lalu agar Taliban menjalankan pemerintahan yang inklusif, tidak menjual narkoba, dan tidak menggunakan wilayah Afghanistan sebagai tempat tumbuhnya organisasi teroris, salah satunya ETIM, yang jadi keprihatinan Tiongkok. Rusia sudah berdialog dengan negara-negara sekitar Afghanistan seperti Tajikistan, Uzbekistan, Tiongkok, Kyrgyzstan, Iran, Pakistan, India, dan juga negara Eropa seperti Jerman untuk berintegrasi di Afghanistan terlepas siapa yang memimpin, agar menciptakan Afghanistan yang lebih stabil, aman, dan sejahtera. Begitu juga yang dilakukan Tiongkok saat berdialog dengan Menteri Luar Negeri Italia melalui telepon. Meskipun pihak Amerika menduga pemerintah Afghanistan akan kalah tanpa bantuan Amerika Serikat,
Mereka terkejut dengan situasi itu karena Taliban bisa menguasai Afghanistan jauh lebih cepat daripada yang Amerika duga. Awalnya Amerika menduga 6 bulan sampai 30 hari setelah warga negara Amerika beserta sekutunya berhasil ditarik secara total. Tapi ternyata Taliban berhasil menguasai Afghanistan hanya 2 minggu. 2 minggu lebih cepat daripada deadline-nya, yaitu 31 Agustus 2021. Tentara koalisi mengalami hambatan yang kuat dalam melaksanakan proses evakuasi karena rombongan warga negara Afghanistan yang hendak naik pesawat untuk keluar dari Afghanistan. Jadi pesawat Jadi dalam satu pesawat, rasio orang yang mengungsi dengan orang yang seharusnya dievakuasi itu sangat absurd. Setelah proses evakuasi pada hari Senin lalu yang cukup berantakan, di mana pesawat yang seharusnya diisi dengan warga negara masing-masing negara termasuk diplomatnya justru diganti dengan warga negara Afghanistan yang hendak kabur atau dalam konteks ini pengungsi. Situasi di dalam Amerika terpecah belah, ada yang menyalahkan Taliban karena tidak dapat dipercaya, tidak bisa diajak untuk kooperasi. Banyak yang menyalahkan Joe Biden atas situasi di sana karena saat itu dia liburan ke Camp David. Ada blunder saat rapat online sendirian dengan lembaga-lembaga militer dan intelijen, kabur dan tidak menjawab kadang-kadang ketika ditanya terkait situasi di sana, dan wawancaranya dengan wartawan. Jadi ya, pada hari Rabu minggu pertama Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban, Joe Biden ditanya oleh wartawan terkait orang yang jatuh dari pesawat. Joe Biden menjawabnya dengan itu 4 atau 5 hari yang lalu, padahal itu hari Rabu dan kejadian penumpang orang jatuh dari pesawat hari Senin. Ada juga yang marah karena tentara Amerika seharusnya sudah mundur sejak lama setelah ISIS dan Al-Qaeda dilumpuhkan beserta Taliban yang menghalang Amerika saat itu pada tahun 2002 setelah Afghanistan diambil oleh Amerika. Sebenarnya pada tahun-tahun pertama tentara sekutu berada di Afghanistan, kesempatan untuk membunuh pemimpin dari ISIS atau Al-Qaeda, Osama bin Laden, itu kesempatannya sudah besar sekali, tapi entah kenapa dibiarin saja gitu kabur, sehingga proses untuk mencari dan mengeksekusi dia lebih lama lagi, jadi 10 tahun. Ada juga yang menyalahkan Pentagon dan kontraktor karena diduga memperlama durasi konflik di Afghanistan yang seharusnya sudah mundur dari Afghanistan dari tahun 2011 ketika Osama bin Laden dilumpuhkan. Saat itu sudah tidak ada lagi alasan untuk menetap di sana, malah diperpanjang sampai 2021, diperpanjang 10 tahun. Karena dengan begini industri militer Amerika Serikat beserta kontraktornya makin untung dengan diperlamanya konflik di Afghanistan. Tingkat kepercayaan masyarakat umum kepada Joe Biden menurun drastis atas penanganannya terhadap warga negara Amerika di Afghanistan. Masyarakat umum ini maksudnya masyarakat Amerika. Eropa juga demikian, menyalahkan satu sama lain atas situasi di Afghanistan, termasuk Inggris, di mana 3 kementerian yang diharapkan mengambil peran penting di Afghanistan pergi liburan. Eropa sekarang bersiap-siap untuk menghadapi krisis pengungsi babak kedua setelah krisis sebelumnya pada tahun 2015.
Isu pengungsi sekarang ini menjadi polemik di Eropa, ada yang bersedia menanganinya dan ada yang tidak. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani seperti yang saya bilang sebelumnya kabur dari Afghanistan dan diduga membawa uang seharga 165 juta dolar Amerika Serikat dan 4 mobil mewah. Ada sebagian uang yang ditaruh di pesawat di bandara Afghanistan karena Presiden Afghanistan Ashraf Ghani tidak bisa membawa semuanya. Awalnya dia juga kabur ke Tajikistan, kemudian dikonfirmasi pada hari Kamis minggu pertama Taliban menguasai Afghanistan. Ashraf Ghani berada di Uni Emirat Arab dengan bantuan dari otoritas Uni Emirat Arab atas nama bantuan kemanusiaan. Petinggi-petinggi lainnya kabur melalui jalur darat atau udara. Yang melalui jalur darat ada yang melewati perbatasan Uzbekistan seperti tadi di Mazar-i Sharif, dan ada yang juga yang melewati perbatasan Iran dan ditahan sama pasukan perbatasan Iran. Bandara di Afghanistan lebih tertib dan tertata daripada hari Senin lalu karena masa sudah ditarik keluar dari bandara meskipun banyak kerusuhan yang terjadi di depan bandara. Ada yang di pagar meminta kepada pasukan tentara Amerika agar diizini masuk ke bandara karena takut ditangkap Taliban. Kemudian ada juga ibu yang mengoperkan bayinya ke tentara Amerika Serikat di tembok yang membatasi antara luar dan dalam bandara Kabul. Pihak-pihak yang sebelumnya bekerja sama dengan NATO, baik warga negara asing atau Afghanistan, diburu oleh Taliban. Banyak warga negara asing termasuk Amerika yang diduga masih ada ribuan hingga 10-an ribu warga negara Amerika yang masih ada di dalam Afghanistan. Sekarang Taliban melanjutkan kampanye seperti mengeksekusi jenderal Afghanistan yang masih tinggal di sana karena kontribusinya melawan Taliban, dan sekarang mengerahkan pasukannya menuju lembah Panjshir untuk mengambil kembali wilayah itu. Ekonomi Afghanistan sekarang belum menentu karena Amerika akhir-akhir ini membekukan sumbangan federalnya senilai 9 sampai 10 miliar dolar Amerika Serikat yang dialirkan ke Afghanistan dan diikuti dengan IMF, mendorong krisis ekonomi. Meskipun kehidupan normal kembali berjalan, tapi yang menjadi tantangan adalah jumlah konsumen yang tidak sepadat sebelumnya. Afghanistan di bawah Taliban diusahakan agar menjadi pemerintahan yang lebih terbuka dan stabil dengan bantuan luar seperti dari Rusia, Tiongkok, Pakistan, Iran, dan beberapa negara Eropa dan sebagainya. Rusia berupaya untuk membawa isu ini ke PBB dan melibatkannya untuk berintegrasi dengan pemerintah Taliban. Taliban diingatkan Tiongkok agar tidak menggunakan Afghanistan sebagai tempat tumbuh organisasi teroris. Taliban sekarang menghadapi tantangan dari Afghanistan berupa resistansi dari wilayah Panjshir, lembah Panjshir, dan masyarakat Afghanistan yang majemuk dan heterogen, dan juga ISIS. Sekian itu saja dari pembahasan geopolitik dari tanggal 15 Agustus 2021 sampai 22 Agustus 2021. Meskipun ini direkam sudah lama karena ada banyak urusan, tapi semoga menikmati pembahasannya dan terima kasih telah menonton.